Good morning children. Selamat pagi anak-anak semuanya. How are you today? Today is Monday. Ketemu lagi dengan Miss Emi. Hari ini kita akan belajar lagi. Hari ini kita masih akan belajar tentang tema alam semesta. Hari ini kita belajar apa saja ya? Nah, hari ini kita akan belajar tentang proses terjadinya hujan dan proses terbentuknya pelangi. Siapa yang tahu bagaimana sih hujan bisa terjadi? Bagaimana ya tiba-tiba air hujan bisa turun dari langit? Nah, pada video kali ini kita akan belajar bersama-sama. Nah, sekarang anak-anak simak video berikut ini dulu ya. Proses terjadinya hujan. Ya, kok mendung? Jam berapa sih sekarang? Kok sudah mau hujan? Teman-teman, tahu tidak? Sekarang jam tangan Tika menunjukkan jam berapa? Ya, betul, jam 1 siang. Dan sebentar lagi akan turun hujan. Teman-teman, tahukah kamu bagaimana proses terjadinya hujan? Nah, begini prosesnya. Hujan pada mulanya berasal dari air yang berada di permukaan bumi, seperti air laut, danau, sungai, dan sebagainya, yang tersinari matahari, yang kemudian air tersebut menguap atau menjadi uap dan melayang ke udara. Air yang menguap atau menjadi uap melayang ke udara, dan akhirnya terus bergerak menuju langit. Dengan bantuan angin, uap air membentuk awan. Akibat angin atau udara yang bergerak, awan-awan saling bertemu dan membesar menuju langit atau atmosfer bumi yang suhunya rendah atau dingin, dan akhirnya membentuk butiran es dan air. Karena berat dan tidak mampu ditopang oleh angin, akhirnya butiran-butiran air atau es tersebut jatuh. Lalu turunlah hujan tersebut sampai ke bumi. Asik, hujannya sudah reda. Suasana menjadi cerah kembali. Segarnya. Wah. Teman-teman, air hujan akan mengalir dari hulu ke hilir, atau dari tempat yang tinggi menuju tempat yang lebih rendah, dan akan bermuara ke laut. Nah, begitulah proses terjadinya hujan. Sekarang teman-teman pasti sudah tahu, bukan? Teman-teman, perlu diketahui bahwa hujan juga bisa mengakibatkan bencana loh, yakni banjir. Nah, banjir disebabkan karena kita tidak menjaga kebersihan lingkungan. Sekarang, pastinya teman-teman sudah tahu bagaimana proses terjadinya hujan. Asik ya? Nah, cari tahu pengetahuan-pengetahuan yang lain yuk. Hanya di Go Smart and Fun. Di sini kita belajar sambil bermain. Dah. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama White Bird Channel. Nah, kali ini kita akan belajar tentang proses terjadinya pelangi. Kalian tahu apa itu pelangi? Untuk lebih jelasnya, silahkan simak video ini. Setelah hujan terjadi, terkadang kamu melihat lengkungan cahaya di langit yang terdiri dari berbagai warna atau yang biasa kita sebut sebagai pelangi. Apa sih pelangi itu? Kamu penasaran dengan bagaimana proses terjadinya pelangi? Yuk disimak pembahasannya. Pelangi adalah fenomena optik yang terjadi ketika sinar matahari dan hujan saling bereaksi dengan cara tertentu. Pelangi terbentuk
karena adanya pembiasan sinar matahari yang dibelokkan. Sinar ini berpindah arah dari perjalanan satu medium ke medium lainnya oleh tetesan air hujan yang berada di atmosfer. Ketika sinar matahari membentur hujan, sinar tersebut berubah arah oleh butiran air di udara. Adanya perbedaan panjang gelombang dan perbedaan sudut ketika sinar matahari dibiaskan menyebabkan warna-warna pada sinar matahari menyebar dan terpisah. Ternyata ada sinar matahari yang memantul kembali atau lebih tepatnya dipantulkan. Nah, saat sinar matahari datang lagi menembus air saat hujan, cahaya tersebut dibiaskan lagi. Kamu juga perlu tahu kalau pelangi hanya dapat dilihat pada saat hujan dan terdapat cahaya matahari. Nah, karena adanya proses pembiasan tersebut, terbentuklah pelangi. Lalu, kapan waktu yang tepat untuk melihat terjadinya pelangi? Kamu dapat melihat pelangi ketika sinar matahari cerah, adanya hujan atau kabut, serta kondisi sudut matahari yang tepat. Wah, gimana ya kira-kira? Intinya, pelangi lebih mungkin dilihat menjelang matahari terbenam atau dengan kondisi matahari berada lebih rendah dari langit. Makanya waktu senja merupakan waktu yang tepat untuk melihat pelangi, apalagi jika hujan ya. Nah, lalu warna-warna pelangi itu bagaimana bisa terbentuk seperti itu? Jawabannya adalah warna-warna tersebut berasal dari cahaya matahari atau biasa disebut polikomatrik yang memiliki beberapa warna dalam pembentukan pelangi. Beberapa cahaya secara kasat mata dapat terlihat menjadi 7 warna, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu, atau bisa disingkat dengan Meiji-ku Hibiniu. Gimana? Sudah mengerti kan bagaimana proses terjadinya pelangi? Sangat sayang sekali apabila kamu melewatkan fenomena pelangi ketika hujan. Semoga kamu bisa sering melihat pelangi ya. Oke, mungkin cuma ini video kali ini. Tunggu video selanjutnya ya. Bye-bye. Nah, itu tadi tentang terjadinya hujan dan terbentuknya pelangi. Ternyata hujan bisa terjadi karena air yang ada di bumi terkena sinar matahari. Panas, habis itu airnya menguap naik ke udara, lalu terbentuklah awan. Nah, setelah itu akanlah turun hujan. Pada siang hari, ketika hujan turun pada siang hari atau pada pagi hari, atau ketika masih ada sinar matahari, maka sisa-sisa air yang ada di udara akan membiaskan atau memantulkan sinar matahari hingga terbentuk pelangi. Nah, itu tadi bagaimana proses terjadinya hujan dan bagaimana proses terjadinya pelangi. Siapa yang tahu apa saja sih warna pelangi itu? Iya, good job. Pelangi banyak sekali warnanya ya. Ada merah, kuning, hijau, biru, dan masih banyak lagi. Untuk lebih mengingat warna-warna pelangi, kita bisa pakai singkatan Meiji-ku Hibiniu. Apa saja sih Meiji-ku Hibiniu itu? Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Nah, itu dia singkatan dari Meiji-ku Hibiniu. Warna-warna pelangi yang bisa kita hafalkan bersama. Nanti di rumah anak-anak bisa belajar sama mama dan papa ya. Oke, hari ini sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Nah, minggu depan kita ketemu lagi, kita akan belajar bersama lagi. Oke, goodbye children.